Selaku Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan mengucapkan selamat datang pada segenap warga Gereja Kristen Jawa Pekalongan yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam rangka ibadah kenaikan Kristus ke surga, dan demikian juga kepada Bapak Ibu tamu yang saat ini juga bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga yang ikut dalam ibadah ini melalui kanal YouTube Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Bapak Ibu yang kami kasihi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk mengingatkan saja bahwa besok pagi tanggal 30 Mei 2025 jam 9 pagi akan diadakan ibadah halun secara online di gereja. Sekali lagi, ibadah halun bagi Adi Yuswa tanggal 30 Mei 2025 jam 9 di gereja. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, dan kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai, Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 225, bait yang pertama sampai yang keempat. Bait pertama dinyanyikan oleh singer, bait yang kedua dinyanyikan oleh perempuan, bait ketiga dinyanyikan laki-laki, dan yang keempat bersama-sama. Bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi 'Cause
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Umat disilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Kristus menyatukan kita. Itulah tema yang akan kita hayati di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik itu segenap warga GKJ Pekalongan, warga tamu yang hadir pada gereja ini, juga yang beribadah melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan dimanapun panjenengan berada, kita dipersatukan oleh karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan kita, persatuan kita sebagai umat Allah semakin diteguhkan lewat ibadah ini, dan kita bisa menghayati kenaikan Kristus dengan penuh syukur, dengan hidup yang sungguh-sungguh. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan atas segala berkat yang tercurah sepanjang hidup kita, termasuk berkat di mana kita boleh berhimpun dengan penuh syukur, dengan penuh kesehatan, sukacita pada pagi hari ini. NKP 3 kita pujikan bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia semar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita pujikan bait yang kedua, dan darah anaknya lah yang menembus. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapa untuk tak kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Sempurna dalam menjalani kehidupan,
yang berkenan pada Allah. Mari datang kepadanya dalam pertobatan yang menjadi tumpuan bagi kita untuk menyadari kesalahan dan berbalik kepada Allah. Mari kita menyatakan penyesalan kita dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama pada pagi yang indah ini menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur serta terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membimbing kami satu persatu dari rumah kami masing-masing, dan Engkau kumpulkan di tempat ibadah ini dengan keadaan selamat. Tuhan, di pagi ini kami bersama-sama mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak sempurna. Kami banyak sekali dosa-dosa di hadapan-Mu. Kami sering meninggalkan Engkau. Kami sering melakukan perbuatan-perbuatan kami sendiri lepas dari apa yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, ampunkanlah kami, supaya kami layak menyebut-Mu Bapa. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, Engkau pakai sebagai umat-Mu yang berguna. Tuhan, sekali lagi, ampunkanlah dosa-dosa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kami akan mendapatkan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan nyanyian pertobatan dari nyanyian NKB 3 bait yang ketiga. Tiada terukur besar hikmat-Nya. Umat diundang untuk berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku.
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita sambut dengan nyanyian syukur yang mengungkapkan kerinduan kita kepada Allah untuk menyambut berkat yang senantiasa tercurah atas kita, seperti rusa rindu sungaimu. Silakan kembali duduk. Tiba saatnya kita menyambut pewartaan Sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu berdoa. Saya hantar. Ya Tuhan, kami memiliki kerinduan atas firman-Mu seperti rusa yang merindukan air yang mengalir yang akan menyegarkan. Maka kami pun yakin bahwa firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama adalah firman yang menyegarkan hidup kami, agar kami bisa sungguh-sungguh memaknai peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Tolonglah kami Tuhan, agar dimampukan menjadi pendengar yang baik, sekaligus menjadi pelaku firman yang baik pula. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab
Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Mazmur 47. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih karena perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia
Raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah menaiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat-jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Beginilah kesaksiannya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memelihara sabdanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan, hari ini termasuk yang juga dari Pepandan Comal, dan juga Pepandan Kaligawe. Izinkan saya menyapa yang dari Comal mana? Angkat tangannya, yang dari Comal, Pak D, Budi Karsono, Mas Agung, nah, matur nuwun. Kaligawe, pundi? Wah, rombongan nggih, puji Tuhan. Segenap tamu yang juga hadir pada ibadah pagi hari ini. Semoga panjenengan semua sehat, damai sejahtera, rezekinya lancar, lemangan yo enak gitu ya. Dan berkat Tuhan melimpah. Tema kita hari ini adalah kenaikan Kristus menyatukan kita. Dalam bahasa lain saya sebut kita dipersatukan oleh kenaikan Kristus. Dan peristiwa itu tergambar dengan baik di dekorasi pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara, anak-anak melihat depan mimbar ini ada ilustrasi tentang peristiwa kenaikan Kristus. Apa yang menarik dari gambar di bawah ini, Bapak Ibu dan Saudara, menurut panjenengan? Yang sini dulu, yang mimbar dulu, yang dipersani. Ini kalau ada kamera di zoom bisa itu. Pertanyaannya, ada berapa orang yang ada di bawah Gusti Yesus, di bawah gitu ya? Anak-anak bisa menghitung berapa jumlahnya murid Yesus di bawah itu? 12. Harusnya berapa? Minus Yudas sudah pensiun jadi murid Yesus. Nah, harusnya 11 gitu ya. Tapi ini banyak. Mengapa? Ini menarik. Saya nggak tahu apakah tim dekor bisa menjawab pertanyaan ini, kenapa kok muridnya lebih dari 11? Mas Ariksa, Mas Eko, dan kawan-kawan, kenapa nih? Sing golek gambar siapa lagi? Nah ini PR. Enggak, gambar ini menarik dan bagus menurut saya. Justru ingin menunjukkan bahwa dalam historis sumber-sumber non-biblis di luar Alkitab itu, segera setelah Yesus bangkit, para murid itu juga kemudian menggandeng sahabat-sahabat yang lain. Jadi katakanlah 11 orang itu yang tersisa itu adalah ring 1, tapi Yesus juga punya teman-teman atau sahabat-sahabat itu di ring 2. Jadi dugaan kuatnya ya yang kumpul waktu itu menyaksikan kenaikan Kristus ke surga tidak hanya 11 orang, tapi juga mengajak wadya balanipun yang lain gitu ya. Tidak hanya laki-laki, diperkirakan juga ada perempuan-perempuan setia yang juga ikut menyaksikan sumengkanipun Gusti Yesus datang swarga. Itu saya jelaskan, saya membela tim dekorasi karena ini memang dalam tafsir ada gitu ya, bukan tidak Alkitabiah, ini Alkitabiah juga. Itu yang pertama. Tetapi saya memilih gambar yang, silakan ditayangkan, gambar yang saya pilih. Janjinya lebih bagus gambar yang di depan ini. Sayangnya saya terlambat menemukannya, tapi gambar ini saya share di grup angkringan. Terus Pak Dwidono komentar, ono malaikate gitu ya. Ada malaikate loro gitu ya, malaikate loro. Nah, mengapa gambar ini menarik? Saya sudah membuat khotbah itu selesai hari
Senin atau Selasa, slide saya share gitu ya. Terus Pak Dwidono komentar, ono malaikate. Terus saya jadi mikir lagi gitu ya, wah khotbahnya serampung, wis dadi kok malah Pak Dwidono komentar, oh iya ya, kok ono malaikate loro ya? Ini kenapa ini? Padahal di khotbah saya nggak ada tuh, nggak mengulas malaikat-malaikatan itu gitu ya. Tapi karena Pak Dwidono komentar terus saya jadi mengubah lagi rancangan khotbah. Goro-goro jenengan iki Pak. Khotbah dadi dawa niki mengke. Ngapa ya kok ana malaikat loro? Kok fokusnya tidak Yesus yang terangkat ke surga? Perhatikan gambar ini Bapak Ibu dan Saudara kasih. Gusti Yesus hanya terlihat kakinya, itu pun ujung kakinya tok. Namung ketinggal sampeyanipun Gusti Yesus, tidak kelihatan tubuhnya, tidak kelihatan wajahnya, tidak kelihatan kemuliaannya. Tetapi hanya terlihat ujung kakinya saja. Gambar ini berfokus pada para murid, saya nggak menghitung berapa jumlahnya, plus 2 malaikat. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul yang ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Nah ini nggih malaikat lah, gampangannya gitu ya. Nah malaikat itu siapa? Malaikat itu perannya apa? Saya jadi merenung akibat komentarnya Pak Dwidono bahwa betul juga ya, kenapa kok gambar ini hanya memperlihatkan kakinya Gusti Yesus? Karena fokus perhatian lukisan ini adalah pada para murid, bukan di atas sana, melainkan di bawah. Malaikat, evangelion, dalam arti harafiah berarti messenger, penyampai pesan, penyampai pesan. Gampangan matur, mungkin zaman sekarang peran ini dimainkan oleh kurir ya. Kalau zaman dulu kan kurir itu tugasnya mengantarkan pesan, surat, kurir surat, atau koran dan sebagainya. Sekarang kurir itu mengantarkan barang-barang pesanan kita, belanja online gitu ya. Nah kurir itu profesi yang seringkali disepelekan, tapi sekaligus kita nanti-nantikan. Nek wes pesan barang tuku entah Shopee, entah Tokopedia dan sebagainya, kok ora teko-teko barangku, iki dilacak kurirnya tekan ngendi, barangnya sampai mana gitu ya, sampai kota mana dan sebagainya. Terus nek pun dugi kurir itu rasanya wes ayem, barang sudah ada di kurir. Nah itu sudah wah, ki wes neng gone kurir iki, berarti nek orang engko ya sesuk wes tekan barangnya. Jadi kurir mengantar barang menuju ke tempat kita yang memesan. Kalau yang belanja online pasti akrab dengan situasi itu. Kadang-kadang kalau barang yang kita pesan itu barang yang kita idam-idamkan itu kok randang toko-toko itu nunggu itu nggak sabar gitu ya. Nah ini kurirnya mana nih kurirnya gitu ya. Tapi karena perannya itu hanya mengantar barang, seringkali tidak kita beri apresiasi. Yang penting barangku teko, apik, aku puas. Kurir piye ya wis nggak peduli. Maka kalau Bapak Ibu belanja online jangan lupa memberi apresiasi kepada kurir, bintang 5 lalu ada tips dan sebagainya, itu mungkin juga baik dikerjakan. Kenapa? Kurir itu, penyampai pesan itu punya peran yang luar biasa. Dan itulah sebenarnya malaikat. Menjadi penyampai pesan dari Gusti Allah kepada manusia. Nah, apa peran 2 orang berpakaian putih, 2 malaikat itu dalam adegan kenaikan Yesus ke surga? Saya menafsirkan bahwa nampaknya pesan dari Kisah Para Rasul itu ingin menonjolkan, oke, Yesus naik ke surga dalam kemuliaan surgawi, oke, itu sudah pasti, sudah jelas, sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Itu sudah selesai. Tetapi kenaikan Yesus ke surga bukan berarti bahwa misi Injil itu sudah selesai. Wong wis sudah tidak ada Gusti Yesus. Berarti wis rampung, wis pensiun sebagai murid Yesus. Ternyata tidak demikian. Malaikat ini ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ingatlah,
Sekarang peran penyampai pesan, peran kurir itu ada di tangan para murid yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah ke surga, sudah selesai, sekarang peran itu dimainkan oleh para malaikat-malaikat, yaitu para murid itu. Nah, menurut saya kenaikan Yesus ke surga tidak hanya dipersatukan oleh kenaikan kumpul-kumpul lalu kita melihat kemuliaan Kristus, yaitu satu sisi yang baik, dan menurut saya sikap iman yang demikian itu baik sekaligus juga berbahaya. Ketika iman hanya dimaknai sebagai aku melihat saja, aku menjadi saksi saja, aku mengagumi saja, aku memuji-muji saja, dan yang penting adalah Tuhan Yesus di surga sana. Itu baru satu sisi sebenarnya. Kalau iman kita hanya begitu, akan menjadi iman yang mandek. Maka ada pesan yang tidak kalah penting, yaitu pesan yang kedua. Para murid tidak hanya dipersatukan untuk nyawang sumengkanipun Gusti Yesus, tapi juga untuk menjadi saksi. Next. Maka pesan kedua adalah diutus untuk menjadi saksi. Ada dua ayat yang akan saya kutip. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Next. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di sana ada kalimat atau frasa yang berbunyi, dan kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menjadi malaikat-malaikat, kamu akan menjadi messenger, kamu akan menjadi kurir-kurir yang terus menyampaikan pesan-pesan Injil ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Ayat kedua, next. Lukas 24 ayat yang ke-48. Saya bacakan ulang. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Atau dalam terjemahan TP1, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Baik Kisah Rasul maupun Lukas sama-sama ditulis oleh Lukas dan menekankan pada peran para murid itu sebagai saksi. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah kita sudah bisa atau selama ini sudah mampu memainkan peran sebagai kurirnya Gusti Yesus, sebagai kurirnya Injil, sebagai saksi, sebagai messenger yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada dunia ini? Kalau kita bicara tentang kesaksian atau bersaksi, ada beberapa lapis pemahaman menurut saya. Next. Liga Inggris sudah selesai dan Liverpool menang menjadi juara Liga Inggris. Selamat untuk fans Liverpool. Apakah ada di sini fans Liverpool? Satu adegan yang menarik di medsos adalah kipernya Alisson Becker, kiper Brasil itu mengangkat trofi Liga Inggris dan kemudian pakai kaos Jesus is the way, the truth, and life. John 15 verse 6, Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, gitu ya. Nah, ini kemudian di medsos ramai, orang-orang Kristen itu bangga, wah kiper Liverpool berani bersaksi, mengangkat trofi dan menggunakan kaos Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan bangga dia mengangkat trofi dan menunjukkan kesaksiannya itu. Menurut saya, kesaksian semacam ini saya setuju dan baik dan perlu kita lakukan. Kalau kita pakai ornamen salib di tempat umum, kalau kita makan di warung terus yo nek mangan nang warung ki yo ndonga main ketok nek wong Kristen gini gitu ya. Kalau Katolik lebih cetha lagi ada tanda salibnya. Itu kesaksian. Atau ibu-ibu dan mbak-mbak konco kancane do berjilbab ki tidak berjilbab sendiri itu kan. Itu dianggap sebagai menunjukkan ini kesaksian. Atau ada gambar Yesus dan sebagainya. Itu adalah kesaksian dalam lapis simbolis.
kesaksian dalam lapis yang nampak dari luar untuk menunjukkan identitas siapa kita. Oh, penderek Gusti Yesus, kula nggih kalungan salib, penderek Gusti Yesus gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kesaksian yang baik dan itu adalah kesaksian lapis pertama. Karena kalau kita melihat kata saksi dalam bahasa Yunani, next, satu lagi, dari kata martir, arti asli dari kata ini adalah seseorang yang melihat atau mengalami peristiwa. Makanya dalam persidangan itu selalu ada saksi, karena dia mengalami atau melihat peristiwa yang terjadi. Dalam konteks kenaikan Kristus, saksi-saksi itu adalah para murid, entah jumlahnya berapa enggak masalah. Itu menjadi saksi kenaikan Kristus ke surga. Karena mereka melihat dan mengalami sebuah peristiwa, maka mereka disebut sebagai saksi-saksi. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini, kata firman Tuhan. Tetapi yang kedua, next, gereja perdana memperluas arti kata asli saksi ini, martir, untuk menyebut seseorang yang memegang teguh iman meskipun menanggung derita dan kematian. Next. Itulah mengapa muncul sebutan martir gitu ya. Misalnya martir pertama itu katanya kan Stefanus dan seterusnya. Orang-orang yang mempertahankan iman sampai mati, meskipun dia menderita tetap menderek Gusti, meskipun ada penganiayaan tetap memperjuangkan iman kepada Kristus. Itu kemudian disebut sebagai saksi-saksi Injil, saksi-saksi iman. Dan menurut saya, poin penting dari saksi ini adalah bukan kemudian kita menjadi pahlawan seperti saksi-saksi atau martir-martir yang terdahulu, itu oke, dan kalau bisa begitu ya luar biasa. Tetapi manakala kita tetap bisa memperjuangkan iman kita di tengah kehidupan kita sampai kita mati, sampai kita dipanggil Tuhan, tetap menderek Gusti, itu pun janjane kita juga sudah layak disebut sebagai martir, sebagai saksi yang baik. Tetapi menderek Gusti lapisnya tidak hanya simbolik, tidak hanya salib, ada ayatnya Yesus adalah jalan kebenaran hidup dan sebagainya. Itu oke, tapi lapis kedua yang menurut saya penting bisa kita simak dalam slide berikutnya, Lukas 24 ayat 47 dan 48. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dipersaksikan kepada dunia itu ada di ayat yang ke-47, Lukas 24. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Perhatikan yang digarisbawahi, yang disaksikan adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa. Pamratobat lan pangapuntening dosa. Artinya, kalau dalam hidup kita sepanjang hayat ini sudah bisa menghidupi pertobatan, pengampunan dosa, itu kita sudah bisa dan berhasil menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, kita tidak harus pinter banget, tidak harus berjuang dalam peperangan, tidak harus hidupnya sempurna, tidak. Bukan itu yang dikehendaki oleh Gusti Yesus. Tapi kalau ada pertobatan, artinya kita jatuh dalam dosa, tapi kita mau bertobat. Oh iya aku dosa, neng aku arep meratobat dari Gusti. Itu adalah yang perlu kita hidupi sepanjang hidup. Pengampunan dosa, kalau ada orang yang bersalah, kita ampuni. Itu yang perlu kita hidupi sampai kita mati. Persoalannya dua hal ini bukanlah hal yang mudah. Lebih mudah kita bermain di lapis pertama, simbol-simbol Kristen. Tapi kalau sudah masuk ke pesan Injil, pertobatan dan pengampunan dosa itu tidak mudah. Coba kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Lebih mudah mana? Bertobat atau mengampuni dosa? Kita renungkan sejenak. Lebih mudah mana kita bertobat atau kita mengampuni dosa orang lain?
Mungkin ada yang mengatakan, oh luwih gampang bertobat, garing donga terus wis rampung, nyuwun ngapura karo Gusti, diapura, wis rampung. Bukan, bertobat bukan hanya sebatas itu. Bertobat itu ya perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang hari ini dan saat ini sedang berjuang untuk menghidupi pertobatannya. Dia sadar akan dosanya, dia pengen berubah jadi orang yang lebih baik, tapi terus berjuang karena belum berhasil. Maka kalau ada di antara kita orang-orang yang sedang bergumul dalam pertobatan, teruslah berjuang. Itulah panggilan kesaksian yang harus kita hidupi sepanjang hayat kita. Maka dalam PPA GKJ ada pertobatan senantiasa. Atau mungkin ada mengatakan lebih gampang mengampuni dosa, mengampuni kesalahan, mungkin karena dia adalah orang yang pemaaf, yang punya hati yang besar. Tapi bagi sebagian orang, mengampuni dosa, mengampuni kesalahan bukanlah hal yang mudah. Kalau terluka, kalau dendam, kalau marah, maka mengampuni menjadi hal yang tidak mudah. Nah, lapis yang lebih dalam seperti inilah yang menurut saya perlu terus kita hidupi dalam kekristenan kita agar kita bisa menjadi saksi-saksi yang bertanggung jawab. Terakhir, slide terakhir, next. Ada seorang filsuf yang menggelitik sekali pemikirannya. Satu kali lagi, kalimat pertama, dia mengatakan begini. Ini namanya Søren Kierkegaard, filsuf Eropa. Kemurtatan dari agama Kristen tidak terjadi ketika orang meninggalkan agama Kristen. Ini soal identitas tadi, simbol-simbol salib, ayat, dan sebagainya. Yang dikatakan murtad itu bukan semata-mata ketika seorang itu meninggalkan iman Kristen. Murtad, ya, murtadin kalau dalam istilah yang populer di YouTube itu. Kemurtatan terjadi menurut Kierkegaard ketika seorang dengan licik menganggap dirinya sendiri sebagai seorang Kristen tanpa menjalankan ajaran Kristus. Wah, ini kritik yang sangat pedas menurut saya, termasuk menghunjam diri saya untuk merenungkan kembali makna murtad. Jangan-jangan selama ini saya itu juga murtad. Ngaku-ngaku wong Kristen, ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku penderek Gusti Yesus tanpa menjalankan ajaran Kristus. Nah, bagi Kierkegaard kayak gitu itu juga sudah murtad gitu ya. Enggak harus meninggalkan iman Kristen pindah agama lain, itu ya itu mungkin sudah jelas. Tapi ada kemurtatan yang harus diwaspadai kalau kita ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus tanpa menjalankan ajaran Gusti Yesus. Maka menjalankan ajaran Yesus, bertobat, mengampuni dosa, menyebarkan kasih, keadilan, damai sejahtera, itulah yang lapisan-lapisan yang harus kita hidupi sepanjang hidup kita. Dengan begitu kita dipersatukan oleh Kristus, kenaikan Kristus, tidak hanya untuk melihat ke atas, tapi kita diingatkan bahwa kita ini adalah malaikat-malaikat, adalah kurir-kurir yang ditugasi untuk terus menyampaikan pesan supaya orang itu mendengar lapis yang terdalam dari berita Injil, yaitu kasih, yaitu pertobatan, yaitu pengampunan dosa. Maka kalau di sekitar kita ada orang-orang yang sedang sedih, wong kae kok lagi sedih, kita datang berkirim pesan atau datang menyapa, menghibur, itu sudah bersaksi. Kita sudah menjadi kurir penghiburan kepada orang yang sedih. Ada orang yang kesepian, kita tahu. Kita datang, kita menemani, kita ngajak ngobrol. Kita sudah bisa menjadi kurir, menjadi sahabat bagi yang kesepian. Ada orang yang kelaparan, oh aku duwe panganan akeh, kita kirim makanan itu kepada orang yang kelaparan. Kita sudah berhasil menjadi kurir kasih bagi orang yang kelaparan. Ada orang yang bingung, kita hadir memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Orang yang bingung kemudian menjadi paham. Kita sudah menjadi kurir menyampaikan pesan-pesan dari Kristus kepada orang-orang yang ada dalam pergumulan. Maka peran penyampai pesan itulah yang harus terus kita ingat dan kita mainkan agar pertobatan dan pengampunan dosa, kasih, keadilan, hal-hal yang baik di dunia ini kita berperan untuk mewartakannya
karena kita adalah saksi-saksi atas Injil Kristus. Selamat mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan barangkali kita mulai dari pertobatan kita masing-masing dan pengampunan dosa kita masing-masing di dalam Tuhan. Kita yakin ada malaikat-malaikat, ada orang-orang baik yang akan terus memberikan kepada kita dukungan kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang yang bersaksi atas Kristus. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak setelah merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau mengizinkan kami untuk mengenang kembali peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Dan kami belajar bahwa kenaikan Kristus bukan hanya soal kami melihat ke atas, ke awan, ke langit, ke surga, di mana Kristus dimuliakan dengan sempurna. Namun kami juga diingatkan bahwa kami masih ada di dunia ini. Kami masih tinggal di bumi ini, dan kami Engkau utus untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memainkan peran sebagai para saksi tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Tentu panggilan ini bukanlah panggilan yang mudah, bahkan penuh dengan tantangan. Namun kami yakin Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, memampukan kami untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Inilah Tuhan doa kami pinta di dalam nama Yesus Kristus yang sungguh-sungguh telah naik ke surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, mari kita ikrarkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, atas hidup kami yang penuh dengan berkat ini kami bersyukur. Persekutuan kami pagi ini pun kami maknai sebagai berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mempersatukan kami, segenap warga GKJ Pekalongan, baik induk maupun pepantan, bahkan warga tamu, dan juga sesama kami yang beribadah dimanapun mereka berada. Kami dipersatukan untuk merayakan dan memaknai kenaikan Kristus ke surga. Dan kami teringat bahwa kami Engkau panggil untuk menjadi saksi mewartakan kasih di dunia ini. Maka ya Tuhan, sebagai bentuk kasih kami yang paling sederhana, kami hendak mengingat orang-orang yang sedang hidup dalam pergumulan di sekitar kami, dan kami mendoakan mereka melalui doa syafaat pada pagi hari ini. Kami teringat mereka yang sedang sakit, mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pengantar pesan, kekuatan, dan penyemangat bagi mereka yang sakit. Dan kiranya Tuhan Allah yang akan terus memberikan kekuatan kepada mereka yang berjuang untuk sembuh. Anggota keluarga yang dengan penuh cinta kasih merawat mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga menolong dan menguatkan. Ya Allah, kami teringat pula orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tolonglah kami menjadi saksi-saksi bagi mereka untuk bisa menghadirkan sukacita, kekuatan, dan juga pertolongan
pertolongan. Biarlah para orang tua kami itu, sekalipun sudah lanjut usia, juga terus berperan menjadi saksi Kristus, mewartakan kasih dimanapun mereka berada, menjadi adiuswo yang senantiasa berguna dimanapun berada. Ya Allah, kami teringat keluarga-keluarga yang sedang hidup dalam pergumulan. Mampukanlah kami menjadi keluarga yang terus memperjuangkan pertobatan dan juga pengampunan dosa, agar kami hidup di dalam kasih-Mu, agar kami hidup di dalam Injil-Mu. Menjadi saksi tentang Kristus, barangkali perlu kami mulai dengan sungguh-sungguh di tengah keluarga kami masing-masing, agar terwujud suasana yang harmonis, penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Maka ya Allah, tolonglah keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam berbagai macam hal, bergumul soal ekonomi, bergumul soal relasi, dan bergumul soal-soal yang lain. Kami yakin Tuhan yang akan terus menolong dan memperlengkapi mereka. Kami sebagai para orang tua, memohon berkat Tuhan agar kami dimampukan menjadi saksi tentang Kristus bagi anak-anak kami, mengajar mereka tentang kasih dan kebaikan, agar anak-anak kami pun tumbuh menjadi anak-anak Kristus yang setia sampai kapanpun. Anak-anak kami dalam berbagai pergumulan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pencarian pasangan hidup, kiranya Tuhan Allah hadir memberikan berkat dan pertolongan kepada mereka, agar anak kami, cucu kami senantiasa hidup setia dan taat kepada Tuhan semata. Karena kami yakin bahwa Tuhan merancang masa depan anak cucu kami dengan rancangan yang indah. Ya Allah, kami teringat pula dan bersyukur atas keberadaan kami sebagai gereja. Kami sungguh merasakan kasih-Mu di tengah persekutuan kami sebagai gereja melalui karya pelayanan kami ini. Maka Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh menjadi gereja yang berani bersaksi tentang Kristus, agar setiap program yang kami susun, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan semua itu tertuju pada kemuliaan Tuhan semata. Kami teringat kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat, di saat kami bekerja, di saat kami bergaul, bertetangga, dimanapun Allah menempatkan kami. Kiranya kenaikan Kristus semakin meneguhkan panggilan kami sebagai saksi-saksi Kristus di tengah masyarakat, agar kami pun terus berjuang menyampaikan pesan-pesan kebaikan di tengah masyarakat itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan begitu ya Allah, apa yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu, apa yang Engkau ajarkan kepada kami, bisa kami sebarluaskan di dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang singkat, doa yang tidak sempurna, bahkan tercemar oleh dosa, namun kami yakin Engkau sudi menerimanya, karena kami mengaturkan doa kami di dalam perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun untuk itu terlebih dahulu izinkan kami membacakan ayat sebagai dasar kita memberikan persembahan pada saat ini, yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, dasar kita memberikan persembahan pada saat ini. Mari kita kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji nama Tuhan. Ku persembahkan tubuhku secara berulang-ulang secukupnya sesuai dengan nanti kantong persembahan selesai.
sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini ku persembahkan hidupku. Pada kesempatan siang hari ini, siang pemberian Tuhan yang sangat indah, pada saat ini Tuhan, melalui ibadah kenaikan Kristus ke surga, kami memberikan persembahan kepada Tuhan melalui berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui pekerjaan kami masing-masing. Saat ini, atas berkat yang boleh kami terima, kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Kami juga sadar Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini sudah cacat oleh dosa dan salah kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau berkenan untuk menerima dan mensucikannya, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berkati, Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga dalam mengelola persembahan ini mereka akan takut akan Tuhan saja. Bapa, kami juga bersyukur atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Bapak Pendeta Dwi Agung Mursito. Semoga firman yang telah kami terima ini dapat kami terima dan dapat menjadikan lilin bagi kami untuk kemudian kami dapat bersaksi di tengah kehidupan kami. Bapa, apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada saat ini ada terselip dosa, kiranya juga Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga menjelang akhir ini dengan selamat. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah kami, pulang menuju tempat tinggal kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Engkau akan hantarkan kami, Engkau tuntun kami dalam perjalanan, Engkau pakai kendaraan kami, sehingga onderdil kendaraan yang kami pakai
bisa mengantarkan kami sampai di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini Tuhan seru doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyian pengutusan dari NKB 189 bait yang pertama. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada temu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara kita yang telah dipersatukan oleh kenaikan Kristus, kini diutus untuk menjadi saksi-saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat yang akan terus menguatkan kita semua. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam tiap karya saudara. Kiranya berkat-Nya memampukan dan menuntun saudara. Kiranya kasih-Nya selalu mempersatukan kita kini dan selamanya. Amin.